Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga saya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Buat selamat datang di room meeting ini. Akhirnya setelah sekian lama kita ketemu lagi. Buat minggu ini itu untuk praktikum EPI. Nanti besok kuliah akan diberikan oleh Pak Arianto, Dr. Muhammad Rian SPI MSI. Beliau akan memberikan materi mengenai analisis eksplorasi perikanan di laut dalam. Terus untuk praktikumnya sendiri nanti kita concern untuk bahas analisis diversitas untuk ikan laut dalam. Jadi seperti yang udah gue bilang tadi di awal, kalau misalnya praktikumnya itu sebenarnya secara pengolahan data dan teknisnya itu mirip seperti praktikum keempat, praktikum analisis diversitas. Cuma dari datanya dan nanti konten untuk di laporannya yang berbeda. Ini share screen dulu. Oke. Udah kelihatan? Aman Bang, udah kelihatan Bang. Udah Ya. Bang. Suaranya jelas kan ya? Jelas Bang. Bang. Lumayan. Jadi praktikum besok itu tentang analisis diversitas untuk ikan laut dalam. Ini ada 3 keyword, tiga hal yang perlu kalian ingat, bahwa komunitas itu adalah kumpulan dari beberapa populasi. Populasi itu kumpulan dari beberapa spesies, dan diversitas sendiri atau keragaman itu merupakan perbedaan. Jadi judul praktikumnya kan analisis diversitas untuk ikan laut dalam. Jadi kita akan menganalisis perbedaan dari beberapa spesies, di mana spesies itu terkumpul dalam satu wilayah atau dalam satu schooling atau kumpulan itu dalam satu populasi. Nah, dari populasi tersebut ada kumpulan-kumpulan dari populasi jadi satu komunitas. Nah, di praktikum kali ini kita akan concern untuk bahas spesies-spesies dan populasi untuk ikan laut dalam. Untuk perhitungan sendiri nanti seperti praktikum keempat, nanti kita akan menggunakan indeks Shannon-Wiener untuk mengukur keragamannya. Ini rumusan dari indeks Shannon-Wiener. Pengaplikasiannya kalian mungkin kemarin udah tahu juga seperti apa untuk perhitungannya. Nanti kita akan pakai lagi untuk indeks Shannon-Wiener sendiri. Tapi yang perlu kalian ingat dan saya tekankan nih di awal ini, nanti untuk dibahas di datanya itu kita nggak akan pakai pendefinisian dari nilai H aksennya. Maksudnya kalau misalnya sebelumnya itu di praktikum keempat itu kan kita mendefinisikan nilai H aksennya, misalnya nilai H aksen kurang dari 1 itu berarti kan keragamannya kurang. Terus misalnya H aksen lebih besar dari 1, kurang dari 3, kurang dari sama dengan 3 itu kan berarti keragamannya sedang. Terus H aksen lebih dari 3 itu artinya keragamannya bagus. Seperti itu kan kalau misalnya praktikum kemarin. Tapi untuk praktikum ini kita nggak akan pakai pendefinisian itu. Jadi nanti kalian ikutin dulu aja nanti seperti apa. Ini siapa ya? Sorry, ini gue nggak bisa lihat siapa yang ini, jadi mohon di-mute dulu semuanya. Lanjut. Seperti yang tadi gue bilang, di praktikum kali ini itu kalian akan mendapatkan 2 file Excel, di mana satu file Excel itu kalian akan menganalisis diversitas ikan laut dalam berdasarkan basis berat dan basis individu. Dan yang kedua itu menganalisis kedalaman dengan nilai H aksen atau nilai keragaman, nilai dominansi, nilai kemerataan, dan juga nilai CPUA total dan CPUA rata-rata, seperti itu. Untuk di basis berat ini, tugasnya nih, nanti kalian kurang lebih akan bekerja seperti ini. Kalian akan merubah satuan berat dari satuan ton ke satuan kilogram, kalian konversi nilainya. Terus ada perhitungan untuk nilai PI, perhitungan untuk nilai log 2 PI, perhitungan untuk nilai min PI log 2 PI untuk setiap spesies.
Outputnya apa dari perhitungan PI, log 2 PI, dan min PI log 2 PI itu, ya. Ini emang share screen-nya nggak dijalanin ya, PPT-nya? Nggak dijalanin gimana? Saya lagi ngejelasin. Oh, kirain emang nggak sambil dijalanin ya? Oh yaudah, makasih. Lanjut ya. Untuk yang paling utama itu nanti kalian akan membuat diagram produksi per spesies. Diagramnya sama seperti praktikum sebelumnya. Jadi nanti dari apa yang kalian akan buat diagramnya itu nilai dari produksinya yang udah kalian konversi dalam satuan kilogram. Untuk yang basis individu itu kalian akan mencari berat rata-rata satu ekor ikan untuk setiap spesies dalam satuan kilogram. Terus kalian akan menghitung jumlah individunya dari data berat, dirubah jadi satuan individu untuk konversi, terus merubah satuan berat produksi dari ton ke kilogram. Terus nanti kalian seperti sebelumnya menghitung nilai PI, menghitung nilai log 2 PI, kemudian menghitung nilai min PI log 2 PI-nya untuk mencari nilai H aksennya. Setelah itu kalian akan membuat diagram untuk jumlah individu per spesies. Ini untuk file Excel yang kedua, nanti kalian akan mencari hubungan antara kedalaman dengan nilai H aksen atau nilai keanekaragaman, terus dengan nilai C atau nilai dominansi, nilai E atau nilai kemerataan, dan CPUA atau catch per unit area. Tugasnya itu nanti kalian ada data, kalian hitung rata-ratanya dulu, rata-rata untuk CPUA, setelah itu nanti kalian akan buat grafik. Grafik itu nanti ada 5 buah. Jadi ada grafik hubungan antara kedalaman di data tersebut itu data dari 2 stasiun. Dua-duanya itu wilayah di perairan Barat Aceh, dari yang satu Laut Simele, satu lagi Laut Barat Banda Aceh. Terus nanti kalian akan membuat grafik antara kedalaman sama dilihat dari nilai keragamannya atau nilai absen, kemudian nilai dominansinya, dan nilai kemerataannya pada setiap kedalaman untuk 2 stasiun yang berbeda. Terus kalian, itu kan 3 grafik. Grafik keempat, kalian akan membuat tentang hubungan antara kedalaman perairan dan total CPUA-nya untuk 2 stasiun yang berbeda. Kemudian untuk grafik kelima, kalian akan membuat grafik hubungan antara rata-rata CPUA-nya dengan nilai H aksennya atau indeks keanekaragaman pada setiap kedalaman untuk 2 stasiun yang berbeda. Ini kurang lebih yang harus kalian buat dalam laporan, apa yang harus kalian interpretasi. Bang Ridwan, mohon maaf Bang. Punten Bang. Yeah. Abang, ini emang slide-nya di slide pertama aja atau gimana Bang? Soalnya munculnya slide pertama doang sih Bang dari tadi. Oh iya. Iya, makanya tadi ada Siska nanya, ini emang sengaja nggak dijalanin atau gimana gitu Bang. Loh, Ini tampilannya masih slide pertama soalnya. Oke. Sorry ya. Oke Bang. Kelihatan nggak? Belum. Lagi loading. Ya, sudah Bang. Mencari hubungan antara kedalaman. Ya. Oke. Sebentar. Gue jelasin ulang ya berarti dari sini ya. Ini kelihatan kan? Kelihatan Bang, jalan Bang. Materi praktikum sekarang. Iya. Ya, sorry tadi ya. Untuk materi praktikumnya ini nanti kan kalian ada 2 file Excel yang tadi gue bilang. Itu nanti ada apa namanya? Kalian mengolah data untuk basis berat dan basis individu. Ini list tugasnya. Kalian akan menghitung nilai satuan dari berat produksi dari satuan ton akan dikonversi jadi kilogram. Terus menghitung nilai PI, log 2 PI, menghitung nilai min PI log 2 PI, untuk
mencari nilai H aksennya. Terus kalian akan buat diagram produksinya per spesies. Ini untuk basis berat, terus ini untuk basis individu. Kurang lebih sama. Untuk penugasannya tadi di awal nanti kalian mengolah datanya itu, kalian harus mencari berat rata-rata satu ekor ikan itu dulu untuk setiap spesies. Kemudian nanti kalian akan menghitung jumlah individunya dari data berat, kemudian dirubah jadi satuan individu, terus dirubah satuan beratnya dari ton ke kilo. Terus batasannya menghitung PI, log 2 PI, dan min PI log 2 PI untuk menghitung nilai H aksennya. Kalian buat diagram juga untuk jumlah individu per spesies. Untuk mencari file Excel yang kedua, itu mencari hubungan antara kedalaman, H aksen, C, dan E, serta hubungannya dengan CPUA atau Catchment Unit Area. Di sini nanti kalian akan ada data di Excel itu ada data dari 2 stasiun 4 Laut Simele, stasiun 5 Laut Perairan Barat Banda Aceh. Nanti di data itu ada nilai, udah ada nilai H aksennya, nilai dominansinya, nilai kemerataannya, dan nilai CPUA-nya juga, serta total dan rata-rata CPUA. Jadi nanti kalian tinggal menghitung nilai rata-rata CPUA-nya. Setelah itu kalian akan membuat grafiknya. Grafik untuk pertama grafik untuk kedalaman, hubungannya dengan indeks keragaman atau nilai H aksen. Terus grafik kedua hubungan kedalaman dengan dominansi, kemudian hubungan kedalaman dengan kemerataan pada 2 stasiun yang berbeda. Jadi nanti akan ada 5 grafik totalnya. Grafik keempat, kalian harus membuat grafik hubungan antara kedalaman perairan dengan nilai total CPUA di 2 stasiun yang berbeda. Kemudian grafik kelima itu grafik hubungan antara rata-rata CPUA dengan indeks keragaman pada setiap kedalaman. Nah, grafik 1 sampai grafik 4 ini kalian bikin grafiknya kan hanya diagram batang aja. Tapi untuk grafik yang kelima itu nanti kalian akan membuat combo grafik. Jadi ada 2 scatter yang di dalam satu grafik. Jadi nanti ada gabungan 2 scatter dalam satu grafik. Nanti caranya akan saya jelaskan di video YouTube. Terus ini untuk interpretasinya yang harus kalian interpretasikan nanti di laporan untuk basis berat dan basis individu. Seperti ini, nanti kalian harus membandingkan nilai H aksen pada 2 tahun yang berbeda, mana yang lebih besar, kemudian spesies yang produksinya paling banyak dan paling sedikit tertangkap di mana untuk basis berat. Di basis individu pun sama, kalian hanya membandingkan nilai H aksennya pada tahun 2009 dan 2010, mana yang lebih besar, kemudian spesies mana jumlah individunya paling banyak dan yang paling sedikit tertangkap. Karena seperti yang saya jelaskan di awal tadi, data yang kalian dapat ini kalian bukan diminta untuk menganalisis sumber daya ikan di satu wilayah perairan, tapi kalian menganalisis data hasil tangkapan dari satu experimental fishing. Jadi data ikannya itu udah selesai ditangkap gitu kan. Sementara kalau kemarin kan kita mengestimasi gitu kan di satu wilayah perairan sumber daya ikan ini seperti apa gitu. Makanya tadi saya sebut di awal kalau misalnya konsep H aksen kurang dari 1, H aksen kurang dari sama dengan 1 lebih dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan 3 itu, terus H aksen lebih dari 3 itu, pengertian itu tidak sesuai untuk praktikum kita kali ini. Terus ini untuk interpretasi di file Excel yang kedua. Nanti semuanya ini digabung dalam satu laporan, bukan berarti jadinya ada 2 laporan ya. Digabung semuanya. Kalian akan membandingkan nilai H aksen, nilai C, dan nilai E pada 2 lokasi yang berbeda, mana yang lebih besar. Kemudian dilihat dari grafik yang udah kalian buat, di setiap grafik itu, pada kedalaman berapa yang memberikan pengaruh terhadap hasil tangkapan. Nanti lihat aja si grafiknya kan yang paling tinggi nilainya yang mana nanti kalian interpretasikan di situ.
Terus grafik keempat itu hubungan antara kedalaman dengan CPUA. Kalian membandingkan nilai CPUA-nya untuk dua hasil penangkapan yang berbeda. Kemudian kalian menginterpretasikan juga dari kedua titik, dua lokasi itu ada perbedaan nggak sih kedalaman terhadap nilai CPUA-nya yang diperoleh. Terus untuk grafik terakhir, kalian akan membandingkan nilai keanekaragaman dengan rata-rata CPUA-nya untuk dua lokasi yang berbeda. Terus kalian juga harus menginterpretasikan hubungan rata-rata CPUA dengan keanekaragamannya. Seperti itu. Ini untuk pembahasan umum yang harus kalian bahas. Apa aja, intinya ini. Ditambah juga sama interpretasinya, kalian masukin juga, hubungkan juga datanya seperti apa, mana nilai aksen yang paling kecil, basis berat dan basis individu, terus yang paling tepat nih untuk menghitung aksen atau keragaman itu berdasarkan basis berat atau basis individu sih menurut kalian itu seperti apa. Terus kalian cari referensi yang mendukung argumen kalian. Oh ternyata misalnya menurut Purbayanto 2014 untuk menghitung keragaman itu yang paling tepat itu adalah berdasarkan basis berat. Karena apa? Dijelaskan nanti sesuai dengan jurnalnya. Terus yang ketiga itu mau jelaskan hubungan antara nilai aksen dengan selektivitas alat tangkapnya. Misalnya apakah ketika nilai aksennya tinggi, terus selektivitasnya jadi tinggi juga berbanding lurus, atau misalnya berbanding terbalik, misalnya nilai aksennya rendah, ternyata selektivitas alat tangkapnya tinggi. Misalnya seperti itu. Kalian cari referensinya. Kemudian yang keempat, kalian menjelaskan hubungan antara kedalaman dengan nilai aksen atau keragaman, nilai dominansi, dan nilai kemerataan, serta nilai CPUA-nya. Silakan dilengkapi dengan referensinya juga. Yang perlu kalian perhatikan, yang dari tadi sudah saya wanti-wanti, pada praktikum ini kita hanya menghitung keragaman dia dalam diagnosis survei. Bukan melihat nilai keragaman berdasarkan pada satu nilai perairan gitu. Jadi makanya klasifikasi nilai aksen tidak dapat digunakan pada praktikum kali ini. Seperti itu. Kurang lebihnya praktikum besok seperti itu. Ada yang ditanyakan? Halo. Gimana paham? Ini masih ada on ya? Bang, itu nanti untuk slide-nya dibagi nggak, Bang? Iya, ada di LMS. Slide-nya baru bisa diakses besok jam 12 siang. Bareng sama data praktikumnya. Kurang lebih nanti datanya seperti ini. Ini yang udah jadi nanti grafiknya akan seperti ini dari dua data untuk basis berat dan basis individu.
Terus ini untuk data Cirewa. Ini grafiknya sudah tahan sih. Sama ini nanti yang perlu kalian cermati cara pembuatannya seperti apa. Seperti itu teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Bang, nanti untuk pengolahan datanya ada video tutorial kayak biasanya dulu kan, Bang? Oke, siap. Kalian introduksi untuk materinya dulu aja seperti apa. Untuk pengolahan data kalian lebih mudah kalau bisa kalian lihat videonya juga kan. Iya, siap Bang. Terima kasih Bang. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Sudah paham semua kak? Ya, ini masih aman sih Bang. Bang, untuk deadline-nya minggu kan, Bang? Atau kapan? Minggu 2359. Itu form udah pada ngisi sebelum ya?